Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpinda Rahma Safiranisa, NPM 07048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal praktikum jaringan komputer modul 3 dan modul 4. Untuk modul 3 di nomor 1 yaitu jelaskan pengertian dynamic routing menurut pemahaman kalian masing-masing. Nah, pengertian dynamic routing adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis dengan pengaturan yang sudah dibuat. Nah, untuk yang nomor 2, kerjakan langkah-langkah percobaan routing dengan satu klien di laptop masing-masing. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk yang pertama, beri router terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya memberi 2 klien. Dan untuk kabel, saya menggunakan kabel straight through. Lalu sambungkan dari klien ke router. Nah, jika sudah, selanjutnya masuk ke konfigurasi untuk memberi IP pada klien 1. Di sini saya beri IP address 192.168.1.1. Pada klien 2, saya juga beri IP 192.168.2.1. Selanjutnya untuk router, di sini pada config fast ethernet 0, beri juga IP address 192.168.1.10. Selanjutnya centang port status menjadi on. Lakukan juga pada fast ethernet 1. Di sini saya beri IP 192.168.2.10. Centang on pada port status. Nah, jika sudah, selanjutnya hapus kabel dan ganti dengan kabel crossover. Dan cek apakah sukses atau tidak. Nah, jadi ini sudah sukses. Selanjutnya cek juga pada klien 2. Pada klien 2 juga sukses, tapi untuk klien 1 dan klien 2 ini dia akan violet. Untuk agar statusnya menjadi sukses, itu dilakukan cara di klien 1 beri default gateway, itu beri 192.168.1.10. Untuk klien 2 default gateway-nya 192.168.2.10. Nah, jika sudah, selanjutnya cek. Sukses. Klien 2 ke router sukses. Selanjutnya dari router ke klien 1 juga sukses. Router ke klien 2 sukses. Dan yang terakhir klien 1 ke klien 2 itu juga sudah sukses. Nah, jadi sekian untuk penjelasan pada soal nomor 2 di modul 3 ini. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal di modul 4. Nah, untuk soal modul 4 yaitu buatlah server FTP lalu buat 3 user dan atur hak aksesnya sebagai berikut. Di sini saya hanya akan mengerjakan satu bagian saja, yaitu menjadi user 2 yang hanya bisa upload saja. Dan untuk nomor 2 yaitu lakukan telnet pada user, kemudian buatlah sebuah file bernama di sini saya akan buat file bernama jaringan. Kemudian cek pada user apakah file sudah terbentuk atau belum. Di sini saya buat di paket tracer. Selanjutnya buat server dan juga klien. Untuk kabel saya menggunakan kabel otomatis. Nah, jika sudah, pada server
pilih service, kemudian pilih FTP dan buat username. Pindah password saya beri 12345. Karena perintahnya hanya bisa upload saja, maka saya akan mencentang di bagian write dan list saja, lalu pilih add. Dan pada username Cisco, di sini saya akan remove. Jika sudah, selanjutnya pada desktop buat IP address-nya. Di sini saya akan isi 192.168.1.1. Jika sudah, pada server saya akan buat IP address 192.168.1.2. Nah, selanjutnya pada soal nomor 2 yaitu membuat file. Untuk membuat file yaitu di bagian desktop pilih text editor, lalu masukkan isi dengan jaringan, lalu save dengan nama file jaringan.txt. Nah, jika sudah, selanjutnya pada command prompt masukkan perintah ftp 192.168.1.1, lalu masukkan username dan juga password. Nah, jika sudah, selanjutnya yaitu mengupload file dengan perintah put nama file jaringan.txt. Nah, jika sudah terupload, selanjutnya pada bagian klien itu pilih masuk ke command prompt, selanjutnya ftp 192.168.1.1 dan masukkan username dan juga password. Nah, jika sudah, selanjutnya saya akan cek apakah file sudah terbentuk atau belum dengan perintah dir. Nah, jadi file bernama jaringan.txt itu sudah terbentuk. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.